Romo. Romo dulu ya, nanti berkenalan Romonya gitu ya. Ya, dengan Romo kita akan melakukan atau melaksanakan rekoleksi bersama-sama. Apa ya temanya ya? Tuh, temanya ada di banner ini. Temanya adalah Aku Anak Tuhan, bertumbuh dalam iman, peduli cinta. Nah, di sini Miss Tanti, saya memang mewakili Suster Emma yang hari ini kebetulan bersamaan juga ada kegiatan di luar. Mohon maaf belum bisa ikut ya. Jadi anak-anak, di sini kita nanti akan rekoleksi. Mungkin ada yang tanya, Miss, rekoleksi itu apa sih? Ada yang tahu rekoleksi itu apa? Apa coba siapa? Apa itu rekoleksi? Masih malu. Ada yang tahu apa itu rekoleksi? Mau menjawab? Ada yang tahu? Ya, hari ini kita mau bermain sambil belajar menyayangi Tuhan, menyayangi teman, menyayangi keluarga, dan juga menyayangi ciptaan Tuhan. Di sini kita mau mengisi baterai ini. Baterai apa, Miss? Mengisi baterai kebaikan kita. Ya, hari ini diisi sampai penuh. Besok diisi lagi tidak? Kebaikannya? Nah, diisi tidak? Ya, besok juga dan hari-hari selanjutnya kebaikan kita terus diisi. Jadi anak-anak nanti akan belajar untuk selalu menjadi pribadi yang jujur. Siapa yang mau jadi pribadi jujur? Nah, siapa yang mau jadi anak yang pemberani? Nah, siapa yang di sini mau menjadi anak yang saling menyayangi? Ya, nanti bersama dengan Mama Heru kita akan bersama-sama diolah hatinya ya, diolah diri kita supaya menjadi lebih baik ya. Nah, sekarang kita akan mengawali kegiatan pada hari ini dengan doa pembukaan. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Miss Paula. Coba dipanggil, Miss Paula. Guru dan anak-anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Ambil sikap berdoa yang baik. Tutup matanya, tutup mata, hati dilipat, tundukkan kepala. Hari ini tidak, anak-anak tidak mengucapkan isi doa, nanti biar Miss Paula yang mendoakan ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Pencipta alam semesta, kami mengucap syukur atas matahari yang cerah, udara yang segar, dan teman-teman yang baik yang Engkau berikan hari ini. Terima kasih kami boleh berkumpul di sekolah kami tercinta, TK Fransiskus I Tanjung Karang, untuk melaksanakan kegiatan rekoleksi dengan tema Aku Anak Tuhan, bertumbuh di dalam iman, peduli ciptaan. Tuhan Yesus, hari ini kami bangga menyebut diri kami adalah anak-anak Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami semakin mengenal dan bertumbuh di dalam iman yang kuat. Bantulah kami agar selalu rajin berdoa dan taat kepada sesama kami. Bapa, ajarlah kami juga untuk menjadi sahabat bagi alam semesta, seperti Santo Fransiskus Assisi. Bimbinglah kami agar menjadi anak yang peduli bagi ciptaan. Berilah kami semangat untuk menjaga kebersihan, menyayangi tanaman, dan mengasihi sesama makhluk hidup di bumi ini. Berkatilah para romo, guru, dan pendamping kami, agar dapat membimbing kami dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Semoga dari awal hingga akhir nanti, kegiatan ini berjalan dengan lancar dan penuh sukacita. Semua doa ini kami haturkan kehadirat-Mu
dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Santo Fransiskus Asisi, Muda Anselma, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pagi anak-anak. Mama pengen suara anak-anak lebih keras daripada suara Romo. Setuju? Selamat pagi adik-adik. Ya. Sudah ada yang kenal? Romo siapa? Nama Romo Nikolaus Heru Andrianto. Siapa? Romo Nikolaus Heru Andrianto. Nanti dipanggil dengan Romo Heru, gitu saja ya. Setuju? Romo membawa beberapa hadiah. Ada yang mau hadiah? Nanti, oke? Romo juga membawa beberapa film. Nanti siapa yang mau nonton film? Nanti guru, bapak atau ibu guru nanti bersama dengan, ya nanti ada pertanyaannya. Yang bisa menjawab nanti dapat hadiah. Setuju ya? Setuju? Oke ya. Maka nanti tolong adik-adik perhatikan ya. Ketika nanti Romo menyampaikan sesuatu adik-adik, nanti adik-adik memperhatikan dengan baik. Kalau ada pertanyaan dijawab, nanti akan dapat hadiah. Siap semuanya? Siap mendengarkan Romo bercerita? Siapa yang siap untuk diam? Semuanya siap ya? Baik. Romo akan berdoa, anak-anak mengulangi. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih
atas kebaikan-Mu bagi kami. Engkau menciptakan alam ini begitu indah. Kami semua kagum melihatnya. Ajarilah kami agar mampu merawatnya dengan baik. Doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih ya. Adik-adik tahu apa yang diciptakan oleh Tuhan? Apa saja? Apa itu? Tuhan menciptakan apa? Tumbuhan. Tepuk tangan. Ya, boleh. Apa lagi? Burung. Ya, apa lagi? Hewan. Ada lagi tadi? Oh, di belakang ya, bentar ya. Tuhan menciptakan apa? Langit. Manusia. Apa lagi? Mulai depan sebentar ya. Sebentar. Tanah. Apa lagi? Air. Apa ya belum ya? Rumah ya. Tuhan menciptakan rumah ya. Matahari, waktu dan semuanya. Apa lagi? Bumi. Gunung. Lautan. Oke. Ya. Ya, cukup dulu. Betul semua ya. Anak-anak sudah menjawab dengan sangat baik. Tuhan menciptakan gunung, Tuhan menciptakan matahari, Tuhan menciptakan tanah tadi ya. Tuhan menciptakan burung, Tuhan menciptakan tumbuhan. Ya, kita bisa lihat di sini nih, banyak gambar. Ternyata ada apa nih? Singa. Wah, ada singa. Siapa di sini yang takut dengan singa? Saya pernah lihat singa. Oh, oke. Oh, Tuhan tidak menciptakan singa yang wow, tidak ya. Tapi yang diciptakan adalah hewan yang baik ya, bagus ya, keren ya. Jadi Tuhan juga menciptakan gajah. Siapa yang pernah lihat gajah? Di kebun binatang ya, ada gajah, ada hewan, ada tumbuhan, semuanya diciptakan oleh Tuhan ya. Apa ini? Gambar apa ini? Tumbuhan yang segar atau yang layu? Mengapa sih kok tanaman itu bisa layu? Karena nggak disiram. Ayo, siapa yang di kelas yang suka membiarkan tanamannya layu kering sampai mati? Pernah nggak? Nah, nggak pernah ya? Nggak pernah. Tanaman saja kalau tidak diberi minum sama seperti kita. Kita haus tapi kita nggak pernah minum, kita bisa sakit. Tenggorokan kita itu akan kering. Ngomong sulit ya, susah. Maka kalau waktunya minum, harus minum ya, harus minum, usahakan harus minum. Tanaman juga demikian ya, akan menjadi layu seperti ini karena tidak disiram, tidak cukup air, maka bisa mati. Apakah tanaman bisa mengambil minum sendiri? Tidak. Lalu siapa yang bertugas menyiram tanaman di sekolah? Orang? Anak-anak di sekolah. Kalau di rumah siapa yang tugas menyiram bunga? Pernah ya, pernah menyiram bunga ya. Bunga tanaman bisa lali dan mati kalau tidak disiram. Kelas siapa yang tugas membereskan sampah? Semua
anak-anak tanpa terkecuali, ya. Ibu guru atau miss ini membimbing anak-anak supaya terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Hari ini sudah menghasilkan berapa sampah anak-anak ini? Siapa yang hari ini sudah makan 4 permen? Ya, sudah membuang 4 sampah ya. Lama-lama sampah itu akan menumpuk kalau kita tidak memperhatikan itu, ya. Itu adalah tanggung jawab kita. Maka mulai sekarang anak-anak, sekali lagi Romo katakan, jangan membuang sampah sembarangan. Karena apa lagi? Buang sampah di kali akhirnya meluap masuk ke rumah adik-adik, ya. Rugi, ya. Apakah anak-anak senang kalau rumahnya kebanjiran? Tidak ada yang mau. Kira-kira kalau rumahnya kebanjiran, apakah kulkasnya rusak atau baik-baik saja? Bisa rusak, ya. Tanaman-tanaman juga pasti akan mati, ya, karena kebanyakan air. Maka kalau kita sudah tahu bahwa sampah itu adalah penyebab banjir, tanaman itu juga bisa, ya, menyebabkan banjir kalau ditebang, maka tugas kita adalah merawat tumbuhan, merawat lingkungan kita supaya bebas dari sampah, ya. Bahwa Tuhan itu sudah menciptakan segala sesuatunya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Termasuk kita semua adalah ciptaan Tuhan. Hewan, tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan, dan manusia. Dan tugas manusia adalah merawat ciptaan. Tapi kenyataannya kita lihat lingkungan kita yang seperti ini. Apa ini? Sampah. Siapa yang di rumahnya punya sampah banyak? Ayo. Ya, berarti rumahnya kotor ya? Nah, rumahnya kotor? Rumah anak-anak termasuk rumah yang bersih atau yang kotor? Bersih. Siapa yang membersihkan? Ya, orang tua ya. Anak-anak pasti belum bisa kecuali di sekolah. Siapa di sini yang suka membuang sampah sembarangan? Yo, angkat tangan. Siapa di sini yang suka buang sampah sembarangan? Ayo. Ya, ini ada berapa ini, Miss? Ada 4 anak, 5. Ya, mulai sekarang kalau membuang sampah pada tempatnya, kan sudah disediakan oleh ibu guru di depan kelas masing-masing. Ya, sampah ini sangat mengganggu. Apakah sampah itu aromanya wangi? Tidak. Aromanya seperti apa sampah itu? Bau. Ya, kita nggak tahan kalau lewat di dekat sampah. Ya, nggak tahan ya. Bau nggak enak, nggak sehat. Apakah nafas kita akan segar ketika kita berada di dekat sampah? Tidak ya, nafas kita tidak sesegar ketika kita berada di kelas ini ya. Ya, nafas kita tidak terasa enak ketika kita ada di dekat kotak sampah. Adam dan Hawa, kok kamu pintar sih, siapa namamu? An ya. Oh ya, An ya. Sorry ya, An bacanya An ya. Ya, ini Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan juga oleh Tuhan. Ya, luar biasa. Apakah anak-anak termasuk ciptaan Tuhan? Ya, betul sekali. Anak-anak yang hebat ini, ya, termasuk Romo, termasuk Miss yang ada di belakang, semuanya ciptaan Tuhan, ya. Dan semuanya itu baik adanya. Semuanya diciptakan dengan sangat baik. Siapa di sini yang merasa bahwa dirinya adalah anak yang pintar? Ya, semuanya pintar. Siapa di sini yang anaknya baik? Ya, semua baik. Ya, semua yang baik, semua yang pintar diciptakan juga oleh Tuhan. Tuhan menciptakan
adik-adik, anak-anak lebih memilih terang atau memilih gelap? Nah, mengapa? Bisa lihat jalan, ya. Bisa sekolah, apalagi? Bisa makan, apalagi? Apa? Bisa apa? Terhindar dari iblis, ya. Nanti Romo akan bercerita juga nanti ya tentang iblis dan tentang Tuhan Yesus, ya. Apalagi? Mengapa kalau kita lebih memilih terang? Karena cerah. Seperti langit sekarang cerah sekali, sehingga Romo juga bisa sampai ke sekolah ini berjumpa dengan anak-anak hebat. Itu tanda bahwa Tuhan sayang kepada kita, maka menciptakan yang namanya terang. Terang yang paling besar itu yang kita lihat di langit itu disebut dengan apa? Matahari. Itulah ya ciptaan Tuhan yang luar biasa. Apakah ada yang tahan melihat matahari? Tidak, terlalu silau ya, cahayanya terlalu silau untuk kita lihat. Tapi sekali lagi, anak-anak yang hebat ini lebih memilih terang daripada gelap. Kemudian Tuhan juga menciptakan langit. Lebih suka langit yang mendung apa langit yang cerah? Cerah. Mengapa? Karena bisa lihat jalan juga. Kalau langitnya itu mendung berarti pertanda akan hujan, ya. Ya, beberapa hari ini kita lihat langitnya mendung. Anak-anak juga pasti mungkin lemas-lemas untuk mau sekolah, ya hujan lagi. Kok Tuhan ngasih hujan terus sih? Ya, nanti kita akan melihat kalau hujan terus-menerus, bumi kita akan jadi seperti apa ya? Ya, akan banjir ya. Nanti kita akan lihat. Kemudian Tuhan juga menciptakan tumbuhan. Apa tumbuhan yang paling disukai oleh anak-anak di sini? Pohon apa? Pohon mangga. Apakah anak-anak di rumah ada yang menanam pohon mangga? Apakah sudah berbuah? Sudah. Manis atau asam? Manis. Apakah ada yang menanam pohon durian? Ada. Ya. Pohon itu tumbuhan diciptakan juga oleh Tuhan. Ya. Kemudian Tuhan menciptakan matahari dan bulan. Kalau bulan itu munculnya siang hari atau malam hari? Malam hari. Di sini siapa yang pernah memfoto bulan pada malam hari? Ya. Apakah bentuknya lingkaran atau seperti bulan sabit itu? Bulan ya. Ya, anak-anak lebih suka bulan yang besar sekali, ya. Senang kita melihat bulan. Karena pada malam hari juga kita tidak akan merasakan kegelapan ketika ada bulan. Kalau siang hari kita diterangi oleh matahari, kalau malam hari kita diterangi dengan bulan. Ya. Manusia itu pengennya alam-alam ini rusak, tetapi hanya menguntungkan dirinya sendiri. Yang rugi adalah manusia itu sendiri. Dia yang membuat lingkungan menjadi rusak, dia sendiri yang mengalami dampaknya, mengalami akibatnya, ya. Seperti itu. Alam rusak hancur karena ulah keserakahan manusia. Manusia kadang seperti monster. Ada yang pernah lihat monster? Seperti apa sih monster itu? Jahat, ya. Selain jahat, curang, apalagi? Ya. Pernah ketemu pocong, ya? Beda ya monster dengan pocong, ya. Monster itu mengerikan, ganas, ya. Kadang manusia dengan lingkungan itu seperti monster. Mudah-mudahan ini filmnya bisa diputar lagi nih.
Ada yang berani coba maju sini, ya? Silakan sini maju. NN ya. Apa yang Anda lihat tadi? Monsternya nginjek ular. Monsternya nginjek ular jadi apa? Jadi penyok. Jadi penyok. Setelah itu dipakai oleh manusia jadi apa tadi? Kaos kaki. Kaos kaki. Setelah itu? Apalagi yang dibunuh tadi? Ayam. Ayam jadi bola. Bola Dilempar. setelah dilempar ke keranjang ya jadi bola basket. Terus kemudian ada gajah. Gajah dibunuh oleh manusia jadi Piano. piano. Pintar sekali. Apalagi tadi yang dibunuh? Kambing. Kambing dipatahkan kakinya jadi tembak ya. Apalagi tadi? Sampai semuanya hancur. Kemudian yang paling terakhir diinjak terus Aliennya pergi. aliannya pergi. Manusia itu apakah masih hidup? Enggak. Mati ya. Mama kasih hadiah ya. Kenapa? Terima kasih. Apakah dari sebelah sini ada yang mau cerita lagi? Sini yang berani. Ini. Apa yang dilihat dari film tadi? Lihat apa tadi? Lihat apa? Ya? Ada apa di situ dia? Iya. Oke, yang main dulu ya. Ini, saya berdiri di sini di depan. Di sini. Ya. Yang main nanti ya. Apa yang dilihat dari pertama sampai terakhir tadi dari film? Ada ke sana? Ada monster ya. Terus apa saja tadi yang dibunuh oleh manusia? Ular jadi kaos kaki. Terus apa lagi? Gajah disulap jadi piano. Apa lagi? Ada
kakinya jadi pistol. Terus bulunya dibuat jadi jaket. Terus Ayam yang dijadikan bola basket. Bagus. Terus apa lagi? Cukup? Ya, aku kasih hadiah ya. Oke. Boleh, kan bagus. Ya, oke, silakan kembali ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Atas rezeki yang boleh kami terima pada hari ini. Ya Tuhan, berkatilah menyiapkannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Fransiskus Assisi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. makanannya tadi dihabiskan? Ya, bagus. Siapa di sini yang sering buang-buang makanan? Coba perhatikan ya. Kita harus menghargai makanan yang disediakan oleh orang tua kita. Mengapa? Orang tua kita pasti pengen kita jadi anak yang sehat,
dan pintar, lah pintar sekali ya. Anak yang sehat, anak yang pintar, ganteng, cantik ya. Maka orang tua menyediakan makanan yang sehat untuk anak-anaknya. Maka tugas anak-anak adalah menghargai dengan cara menghabiskan makanan. Jangan membuang makanan ya. Kasihan mereka yang sampai sekarang masih kesulitan cari makanan, sedangkan kita punya makanan tapi tidak kita makan. Pernah berjumpa dengan pengemis di jalan? Pernah berjumpa dengan mereka yang mengais makanan dari kotak sampah kemudian memakannya? Apakah itu sehat? Tidak, itu makanan yang sudah dibuang tapi dimakan oleh orang ya, yang tidak tahu. Kasihan. Kita yang tahu bahwa orang tua kita kasih makanan yang enak, sehat supaya kita sehat, maka itu harus dihabiskan. Siap? Di sini siapa yang siap untuk menghabiskan makanan ketika diberi makanan oleh orang tuanya? Nah, semua siap. Janji ya, tidak boleh buang-buang makanan karena ya banyak orang yang masih belum mendapatkan makanan secara ya bergizi, sehat dan sebagainya ya. Kemudian rajin merawat tanaman di rumah. Tadi sudah Romo katakan demikian. Selanjutnya, siapa di sini yang kalau mandi tidak mematikan keran air? Wah, pandangan mengingatkannya ya. Ya, ya. Yang hidupin papa. Jangan sampai lupa untuk mematikan keran airnya. Karena air bersih itu menyehatkan. Jangan sampai air bersih kita habis karena kita lupa mematikan keran air. Coba bayangkan, misalnya panas, kemarau panjang, tidak ada air, anak-anak mau minum dari mana? Ayo. Ya kan air putihnya habis karena kerannya tadi dibuang-buang airnya. Ayo, mau minum dari mana? Kalau tidak minum kita akan kehausan, kering, sakit ya. Wah, mati, sampai mati lagi kan. Pingsan dulu baru mati. Ada lagi nggak sakit, pingsan begitu ya. Bahaya. Kalau kita tidak minum, kita bisa kehabisan tenaga, bisa lemas ya, pingsan. Maka air bersih yang kita gunakan untuk mandi, untuk memasak orang tua kita, ya, untuk minum harus kita jaga dengan baik. Jangan membuang-buang air, jangan lupa menutup keran selagi kita menggunakan, sesudah kita menggunakan untuk cuci tangan, untuk mandi dan sebagainya. Siap? Tidak, mengapa kira-kira? Orang tuanya nggak punya duit untuk beli pakaian. Apakah adik-adik semuanya mau seperti ini? Nggak mau. Maka tubuh kita harus sehat, kuat dengan cara yang Romo sebutkan tadi, ya, menghargai makanan, rajin untuk merawat tubuh dengan mandi, gosok gigi, cuci tangan, ya, supaya juga tidak jadi seperti ini. Mereka ini kasihan. Belum tentu mereka sehari itu makan sekali. Anak-anak makan berapa kali sehari? Ada yang 5 itu, ya. Kalau Romo cuma sekali makan sehari. Iya. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Sama kan? Sama, ya. Rata-rata 3 kali, ya. Kecuali mungkin. Itu ya. Jadi kita sepakat ya, kita kasihan dengan mereka ini. Lalu kalau kita kasihan dengan mereka, apa yang harus kita lakukan untuk mereka? Kasih makan, terus kasih minum, kasih duit. Kalau gitu Romo mawar jadi seperti itu untuk mereka. Ya. Jadi, ya. Dan dikasih baju kalau punya lebih. Apalagi? Kalau kita merasa kasihan dengan mereka, dibagi makanan. Maka jadi anak tidak boleh pelit. Dikasih minum, ya macam minumnya. Oh, dikasih mainan, ya.
dikasih minuman, ya, dikasih mainan. Ya. Maka jadi anak jangan pelit. Ya. Tuhan itu senang kalau kita jadi anak yang murah hati, mau berbagi dan tidak pelit. Ya, Tuhan senang, Tuhan sayang untuk siapapun anak-anak yang mau berbagi kepada sesamanya. Jangan jadi anak yang pelit. Oke ya? Ya. Masih semangat? Kok belum dengar suaranya ya? Masih semangat? Tanda bahwa anak-anak sudah makan ya. Suaranya lebih kuat. Nanti ketika nyanyi juga harus lebih semangat ya. Lagunya seperti ini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang ngeklok. Buka tutup, tangan di bahu ngeklok. Buka tutup, bersorak hore. Digulung-gulung sambil tertawa. Digulung-gulung sambil menangis. Digulung-gulung sambil bertepuk. Digulung-gulung menjadi patung. Nanti pas menjadi patung, anak-anak jadi patung yang paling unik, paling menarik, paling seru. Ya, ikuti pelan-pelan, kita nyanyi dulu, nanti kita ikuti gerakan aksinya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggangnya. Buka tutup, tangan di bahunya. Buka tutup, bersorak hore. Digulung-gulung sambil tertawa. Digulung-gulung sambil menangis. Digulung-gulung sambil bertepuk. Digulung-gulung menjadi patung. Apakah Suster saya belum coba sebelum suster memberikan hadiahnya yang di depan ini kan gayanya unik. Coba sekarang dipraktekkan sekali. sekali lagi. Bagaimana gaya yang unik tadi? Tadi gimana tadi? Gimana? Tadi gimana? Ayo Graciela. Ayo Esther. Tadi gimana? Ya, ternyata unik ya. Oke. Sama-sama dengan senang hati, silakan duduk kembali. Coba perhatikan ya, duduknya ya.
Siapa yang mau menceritakan kembali? Ini deh, coba sini. Tadi udah maju ya? Udah, yang lain lagi ya, sebentar ya. Win-win, coba sini. Ya. Bentar ya. Tadi nonton apa? Kan? Oke, cacing. Nah, terus diusir ya. Terus sudah. Kenapa kok tadi nggak boleh ribut? Kan anjingnya tadi gonggong-gonggong kan? Terus kemudian apa lagi? Apakah anak-anak dari burung tadi suka dengan ikan? Tidak. Maunya apa tadi? Cacing. Nah, ketika anjingnya tadi mau memberikan cacingnya, ternyata burung tadi membawa banyak ikan ditukar dengan ikan, ya, supaya kita jadi anak yang tidak pelit, ya, kayak burung tadi, ya. Oke, mau hadiah nggak? Mau? Bentar ya, Bapak berikan hadiah. Nih. Oke, bilang apa? Oke, sama-sama tepuk tangan untuk ini. Ya, yang keras. Ada siapa saja tadi dalam film? Apakah dengar suaranya? Ya. Burung terus? Cacing. Ke anjing ya. Akhirnya mereka jadi sahabat. Mau hadiah nggak? Mau ya? Mau kasih hadiah enak ini ya, bolu spesial. Nah, nih. Bilang apa? Sama-sama. Oke. Coba ceritanya tentang apa tadi? Yang keras. Terus ada apa lagi? Burung yang keras. Teman-temannya apakah dengar? Tidak. Yuk, yang keras. Ada burung, ada anjing, ada apa lagi? Nelayan. Terus? Nggak bolehin. Terus? Anaknya nggak mau, pinter. Nah, terus kemudian? Kemudian? Terus akhirnya mereka jadi sahabat. Tepuk tangan. Mau hadiah enggak? Mau ya? Ya. Masih ada enggak ya? Oh masih. Wah, nggak ada habis-habisnya hadiahnya Romani ya. Ada lagi enggak ya? Siapa yang mau cerita? Timbang supaya tingginya sama ya. Cerita. Ada siapa saja tadi dalam film? Ada anjing, Oke, terus ada siapa lagi? Burung, terus? Mau ngambil cacing tapi nggak boleh sama anjingnya, gonggong terus. burungnya masih Ngasih ikan ke anaknya, tapi anaknya mau nggak tadi? Nggak mau, anaknya maunya apa? Cacing. Setelah itu burungnya ngambil cacing kemana lagi? Ke nelayan lagi tadi ya. Boleh nggak sama anjingnya? Boleh, karena kasihan. Karena anaknya maunya makan cacing. Apakah dikasih sama anjingnya tadi? Dikasih. Setelah dikasih, apakah anak-anak burungnya tadi senang atau sedih? Senang. Akhirnya sebagai rasa terima kasih, burung ngasih apa ke anjing? Ngasih ikan-ikannya ada berapa tadi? Ada 3 atau 6? 6, lebih banyak dari 3 ya. Oke, mau hadiah enggak? Mau ya, kamu kasih hadiah ya, sebentar ya. Ya.
Ya, kasih hadiah yang enak ya. Roti. Nah, gitu. Oke, bilang apa? Terima kasih. Semangat, tepuk semangat. Terus beda ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Cukup dari nomor. Sampai jumpa kembali ya. Saya kembalikan kepada Miss. Wah, luar biasa sekali ya pengetahuannya diberikan oleh Mama Heru. Coba tepuk tangan untuk Mama Heru. Kita berikan tepuk salut untuk Mama Heru ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekali lagi, belum ada suaranya. Yang semangat. Tepuk salut. Iya, ucapkan apa untuk Mama Heru? Luar biasa ya. Jadi sudah disampaikan oleh Mama Heru, materinya tadi bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, bisa dilakukan di rumah dan juga bisa dilakukan di mana? Di sekolahan, ya, di sekolahan. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan yang berikutnya, kita mau ice breaking dulu, Betri, ya. Ayo
Para ibu guru yang terkasih, juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menutup rekoleksi kita pada hari ini dalam perayaan Ekaristi, dan kita menyatukan seluruh intensi kita pada hari ini. Yang pertama, kita mohon kelancaran dalam penerimaan peserta didik yang baru untuk tahun ajaran 2026-2027. Semoga diberi dalam kelancaran, baik dari persiapan maupun juga sampai pada tahap penerimaan. Dan yang kedua, kita mohon rahmat kesehatan khususnya untuk para suster, para dewan guru, karyawan-karyawati, dan seluruh peserta didik baik KB atau TK Fransiskus 1 Tanjung Karang. Semoga dapat bekerja sama dengan baik untuk memajukan karya pelayanan di dunia pendidikan ini. Dan yang ketiga, kita juga mohon rahmat persaudaraan, kekeluargaan bagi seluruh dewan guru, para orang tua murid, agar senantiasa terjalin tali persaudaraan, kerjasama yang disertai dengan cinta kasih. Kita juga menyatukan seluruh permohonan dan intensi kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Para ibu guru dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur bahwa kita punya Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Meskipun banyak kejahatan, tetapi Yesus menjaga dan melindungi kita. Dan pada hari ini kita juga nanti akan mendengarkan bagaimana kuasa Yesus ini melawan kejahatan dalam diri iblis yang mengganggu hidup manusia. Maka di awal perayaan Ekaristi pada hari ini, kita mohon pengampunan dan belas kasih dari Allah supaya kita layak dan pantas merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau senantiasa mengasihi kami. Semoga kami juga mampu mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan
dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan punggungnya dan bunga mukanya. Sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Malahan mereka menegarkan tegukannya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajarannya. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, kita ini umat gembalanya dan kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbangkitlah kepadaku dengan segenap hatimu, sabda Tuhan. Sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bisa menebak Romo membawa gambar apa? Apakah ada yang tahu ini gambar apa? Gambar setan atau gambar iblis? Kira-kira baik atau jahat? Nah, dengarkan ceritanya ya. Suatu ketika, iblis yang kecil dan jahat ini datang ke sekolah. Dia mengganggu anak-anak yang ada di sekolah. Ya. Dia datang supaya anak-anak di sekolah terganggu dengan kehadiran iblis yang jahat ini. Tiba-tiba dia datang ke sebuah kelas dan melihat bahwa di situ ada anak kecil yang sedang berdoa sebelum dia makan. Lalu iblis itu jengkel sekali melihat
ya, anak yang sedang berdoa. Waduh, yang jenis ini pasti sulit diganggu karena dia dekat dengan Tuhan dan dia selalu berdoa. Kalau begitu, iblis yang jahat ini mau mencari anak lain yang bisa diganggu. Jalanlah dia ke sebuah kantin dan dia melihat seorang anak yang sedang menolong temannya yang jatuh dan lututnya terbuka. Ya, dia mau mengganggu anak yang berbuat baik. Lalu setan itu garuk-garuk kepala. Setan bisa garuk-garuk kepala ya? Bisa. Waduh, yang jenis ini sulit untuk diganggu karena dia adalah anak yang baik, anak yang mau menolong temannya yang terjatuh. Kalau caranya seperti ini terus, lalu bagaimana saya harus mengganggu mereka? Kalau begini caranya, aku bisa kehilangan pekerjaan untuk mengganggu mereka. Iblis itu akhirnya pergi. Kemudian iblis itu bertemu dengan sosok yang hebat luar biasa. Ada yang tahu siapa dia? Siapa? Tuhan. Dia datang ya, mengusir iblis yang jahat ini ya. Dia katakan, "Hei iblis yang jahat, kamu harus pergi dari sini. Jangan mengganggu anak-anakku yang pinter-pinter ini. Jangan mengganggu anak-anak yang sungguh dekat denganku karena rajin berdoa dan berbuat." Akhirnya mengusir iblis dan akhirnya iblis itu pergi dari hadapan Yesus dan yang menang adalah Yesus. Romo mengatakan bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan. Siapa di sini yang hidupnya pengen selalu diganggu oleh iblis? Siapa di sini yang mau bersahabat dengan Yesus? Ya, semua pengen bersahabat dengan Yesus. Kalau kita bersahabat dengan Yesus, rajin berdoa, rajin membantu teman kita yang kesulitan, bahkan juga membantu mereka yang sedang sedih, kita menjadi sahabat Yesus dan kita akan selalu dijaga dan dilindungi dari kuasa setan yang jahat, ya, iblis yang selalu menggoda manusia. Maka mulai sekarang marilah kita semakin akrab bersahabat dengan Yesus karena kuasanya luar biasa. Siapa yang setuju silahkan angkat tangan. Siapa di sini mau jadi sahabat Yesus? Saya. Baik ya, terima kasih. Tetap semangat, jadilah anak-anak yang baik ya. Kita lanjutkan perayaan Ekaristi kita. Serahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami karena melalui salib
dan kebangkitanmu. Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dipun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Vincentius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau berkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh limpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu.
berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menyatukan kami semua dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga kami semakin mampu membangun persaudaraan berdasarkan kasih sambil menantikan kedatangan kembali Putra, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Apakah ada pengumuman? Tidak ada? Baik. Terima kasih para ibu guru dan juga anak-anak yang terkasih atas kebersamaan kita dalam rekoleksi maupun juga dalam perayaan Ekaristi pada siang hari ini. Ingatlah bahwa Tuhan itu senang dengan anak-anak yang rajin berdoa, dengan anak-anak yang juga peduli terhadap lingkungan maupun dengan sesama yang membutuhkan pertolongan. Sedangkan setan akan benci kalau melihat kita itu rajin berdoa, sehingga dia tidak mampu menggoda maupun juga mengganggu kita. Maka marilah kita mohon berkat dari Tuhan agar kuasa Tuhan yang hebat itu selalu menjaga dan melindungi kita. Kita bangkit berdiri untuk mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati